Halo Pak Tirto, ngapain? Ini lagi buat ini. Itu emang apaan? Tuh, lihat tuh belakang. Oh, emang ini Pak Tirto yang buat semuanya? Bukan sih, yang buat itu. Banyak tamu ya? Halo Halo, teman-teman teman-teman The The Chapter Chapter. semuanya. Kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Iya aja. nah ini udah ada Mas Bagas ya sebagai keramikus nih ya. Sukses Boleh di dong, bidang pottery ya. Mas Bagas, perkenalkan dulu ke teman-teman. Halo, saya Bergasari Mardoyo. Selamat datang di Pekunden Pottery. Ini studio keramik saya. Saya keramikus di sini. Yuk kita jalan-jalan di Pekunden Pottery. Nah sekarang kita udah di galeri nih ya. Ini banyak banget. Keren banget hasil-hasilnya nih. Ini ada vas, ada gelas. Ini vas ya ini. Itu vas sama lampu, lampu meja. Lampu, oke. Nah, Ini makin banyak banyak banget. pertanyaan. Iya bener, kayak setelah udah lihat karya-karyanya jadi pengen banyak nanya nih. Tapi sebelum mau nanya soal karya-karyanya, kita mau tanya dulu soal orangnya, soal senimannya nih, soal Mas Bregasnya nih. Iya, gitu. coba Mas sebelum nanya lebih jauh nih, boleh nggak sih cerita sedikit tentang profil Mas Bregas? Nah, boleh. Jadi, nama saya Bergasari Mardoyo. Saya profesi utamanya saat ini adalah keramikus, seniman keramik dari satu buah studio rumahan yang namanya Pekunden Pottery. Jadi di sini saya generasi kedua. Jadi saya meneruskan usaha yang didirikan oleh orang tua saya. Jadi saya sendiri latar belakangnya pendidikan hanya sampai SMA. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk menekuni dunia ini. Kenapa? Karena studio keramik yang didirikan ayah saya sejak tahun 87 itu jadi area bermain saya. Oh, berarti sejak kecil udah dari kecil. familiar, iya. Jadi dari kecil mainnya di studio keramik ayah saya dulu waktu masih di Jakarta Barat. Kecil di dalam garasi, pulang sekolah saya pasti nyari tanah liat, main tanah liat. Nah, kurang lebih kebiasaan itu yang kemudian jadi daya tarik atau panggilan jiwa atau jalan hidup untuk akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan usaha ini. Passion juga ya berarti ya. Berarti Ada udah passion. terbiasa gitu dari kecil ngelihat dari ayah ya Mas ya berarti. Dari ayah, Oke. betul. Tapi ayahnya juga ngajarin berarti. Ngajarin secara tidak langsung, terus membebaskan saya untuk main tanah liat, untuk nyoba-nyoba hal baru di situ. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah yang akhirnya ujung-ujungnya saya jadi seniman keramik. Oke. Tapi sebenarnya aku sempat lihat sih profil singkatnya Mas Bregas nih seorang treasurer juga. Itu tuh sebenarnya maksudnya gimana sih Mas? Kita tuh punya satu komunitas namanya Meet the Makers Indonesia atau MTM Indonesia. Jadi setiap artisan, kita nyebutnya artisan, itu punya kesulitan tersendiri. Kesulitan tersendiri dalam memperkenalkan karya, memperkenalkan diri mereka sendiri. Nah, Meet the Makers Indonesia ini membawa para artisan tersebut ke permukaan supaya lebih dilihat oleh orang. Nah, NGO ini, non-government organization ini, saya aktif di situ sebagai treasurer. Sampai sekarang berarti ya Mas? Sampai sekarang. Oke. Nah tapi tadi udah diceritain sama Mas Bregas juga ini generasi kedua berarti kan? Saya kedua. Ada rencana turun ke anak Mungkin, juga? jadi saya nggak mau memaksakan, tapi kalau misalnya anak saya kemudian tertarik, ya saya juga memberi kebebasan sama dia. Berarti kalau anak-anaknya sekarang sudah terbiasa melihat ini juga? Sudah. Sama Diajak dulu juga? lah ya. Ya, gangguin kerja, Sesimpel gangguin kerja dulu? sesimpel dari itu. Tapi emang saya sendiri senang sama anak-anak. Karena saya juga banyak memperkenalkan keramik ke dunia pendidikan untuk anak-anak. Oke, itu menarik banget loh. Iya kan? Kalau sebagai pandangan seniman tembikar nih, Ya. gimana sih perkembangan tembikar ini sekarang? Kebetulan saya sendiri kan menggeluti dunia keramik ini pada dasarnya udah seolah-olah mengalami dua generasi yang berbeda. Iya. Yang pertama pergaulan ayah saya dengan teman-teman seniman keramiknya dan sekarang nih. Iya. Nah, kebetulan perbedaannya sih banyak banget. Jadi dulu waktu
saya banyak bergaul dengan teman-teman ayah saya, ikut dengan pergaulan mereka, ngumpulnya kayak gimana sih. Waktu itu saya masih sekolah tuh, masih SD, SMP. Dulu ada komunitas namanya Geokeramik. Jadi mereka kumpul, sharing, kemudian pameran bareng, segala macam. Nah, sekarang keramikus mudanya juga punya wadah, namanya ID Ceramics. Jadi kita di sini juga sama, kita saling berbagi, kita sharing tentang ada apa di luar sana, pasar itu seperti apa, demand-nya seperti apa, terus kira-kira yang diterima atau yang dibutuhkan oleh pasar sekarang seperti apa. Dan setelah ada istilah ekonomi kreatif, nah, dunia ini booming, dunia keramik ini booming. Jadi semakin banyak keramikus-keramikus baru, kemudian banyak juga universitas yang kemudian punya bidang kriya keramik. Nah, disitulah jadi tantangan plus jadi tempat yang menyenangkan sih untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha. Jadi perubahannya banyak sekali. Oke, tapi berarti sejauh ini produksi keramiknya Mas Bregas udah sampai mana nih? Masihkah di dalam negeri atau udah sampai luar negeri gitu? Nah, kalau kita bicara soal pasar, keramik saya itu punya ciri tersendiri. Cirinya adalah aplikasi corak yang dikembangkan berdasarkan corak-corak Indonesia ke atas permukaan keramik. Nah, dari situ terbentuklah pasar. Pasar yang menghargai keramik-keramik saya yang dalam tanda kutip Indonesia banget. Itu sebagian besar adalah orang asing yang tinggal di Indonesia. Begitu juga dengan pasar-pasar kecil yang ada di luar seperti galeri kecil gitu. Jadi bisa dibilang saya justru banyak bergaul atau bergelut di bidang pasar-pasar ekspatriat atau orang asing yang tinggal di Indonesia. Oke, berarti malah banyaknya dari orang luar. Nah, tadi ngomongin soal motif, corak, aku familiar banget sama corak-corak di sini yang kebanyakan motif batik. Udah sneak peek juga sebenarnya dari Instagramnya Mas Bregas tuh kemarin-kemarin. Motifnya tuh batik dari Indonesia banget gitu. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu cirinya Mas Bregas atau gimana sih Mas sebenarnya? Nah, jadi di keramik itu saya dulu diajarkan oleh orang tua saya kalau misalnya kita berkarya, usahakan untuk punya identitas yang kuat atau ciri khas yang kuat. Di keramik pun seperti itu. Jadi di awal ayah saya berkarya dulu segala macam cara atau segala macam teknik dicoba. Tetapi masih belum bisa mewakili karakter tadi. Sampai akhirnya ketemu dengan satu teknik namanya sgrafito. Nah, sgrafito itu sebenarnya seperti mengukir tapi di permukaan. Nah, jadi aplikasi corak ke atas permukaan keramik tadi dengan teknik yang bernama sgrafito. Itu berkembang mulai tahun 94-95. Jadi sejak itu sgrafito dengan corak Indonesia di atas permukaan keramik jadi ciri khasnya Pegunungan Pottery sejak tahun 95 tadi. Jadi untuk pengembangan corak kita selalu berusaha untuk berpegang teguh sama nilai-nilai Indonesia lah. Jadi saya banyak mengembangkan corak-corak dari batik, kain Nusantara dan lain-lain. Jadi beberapa corak tadi kalau misalnya kita kembangkan juga bisa masuk ke corak yang kontemporer, modern, minimalis. Padahal asalnya adalah dari corak batik. Oke, berarti poinnya di corak batik itu, corak Nusantara. Udah ada ciri khasnya ya gaya. Dan pengembangannya. Nah, untuk seni tembikar ini apakah jadi alasan untuk mendirikan Pegunungan Pottery ini? Nah, gimana sih latar belakang Pegunungan Pottery ini? Apa itu Pegunungan Pottery? Ini sejak kapan sih ini berdiri? Oke, nah nama Pegunungan sendiri punya cerita yang panjang nih, terutama dari sejarah keluarga segala macam. Tapi untuk cerita ini kayaknya ada tempat yang lebih cocok deh. Wah, seru. Nih, jadi ada yang namanya Rumah Pegunungan. Gimana kalau kita ke sana aja? Oh, boleh. Let's go. Nah, kita tadi mau cerita tentang nama Pegunungan Pottery. Nah, paling enak ceritanya di rumah ini. Ini adalah yang kita sebut sebagai Rumah Pegunungan. Nah, cerita lebih lanjut, lebih detail lagi, kita ke dalam yuk. Masuk. Cerita detail nih tentang Pegunungan, nama Pegunungan. Jadi Pegunungan itu sebenarnya nama satu daerah
di tengah kota Semarang, di dekat Simpang 5. Oke. Nah, ibu saya lahir di daerah itu, di rumah ini lebih tepatnya. Jadi rumah ini rumah joglo, struktur utamanya adalah kayu yang kita pindah ke sini tahun 2002. Jadi Dipindah, Mas? Dipindah. Jadi struktur kayunya kita bongkar. Nah, rumahnya sendiri dibangun tahun 1868 Oke. di Pekunden Semarang. Jadi kenapa akhirnya kita pakai Pekunden itu sebagai merek? Pertama karena ada sejarah latar belakang dengan keluarga. Nah, yang kedua, kalau kita lihat di kamus bahasa Jawa kuno, kata Pekunden itu kata dasarnya adalah kundi. Kundi itu kendi atau wadah dari keramik. Jadi Pekunden itu rupanya dulu daerah tempat pengrajin keramik. Zaman dulunya sejarahnya, tapi karena ada di tengah kota Semarang udah nggak kelihatan jejaknya. Nah kan nyambung tuh. Nah, makanya kita pakai Pekunden itu sebagai merek. Dan pendopo ini juga kita pakai sebagai tempat yang punya cerita tersendiri di Pekunden Pottery. Misalnya kalau ada small group workshop, kadang-kadang kita bikinnya di sini. Jadi lebih akrab, suasananya juga beda, lebih Indonesia lagi, lebih Jawa gitu. Oh berarti ini banget ya, connect banget sejarahnya ya sama panjang lahirnya ya. ibunya Mas Bregas. Betul. Deep banget ya. Benar. Nah, kita udah tahu soal sejarah Pekunden Pottery gitu ya, dari Pekunden House-nya juga yang bahkan dibawa dari Semarang rumahnya ke sini. Isinya kan? dibawa. Iya benar. Sekarang kita pengen tahu nih Pak Tirto dan juga teman-teman, gimana sih cara pembuatan keramiknya nih Mas Bregas. Itu penasaran banget. Kalau udah tahu semuanya kan nggak mungkin kita nggak tahu cara pembuatan keramiknya. Tadi kita udah dari galeri. Betul. Kemudian sekarang kita ada di rumah Pekunden. Sekarang kita ke studio keramik ada di belakang sana. Wih, ayo pindah lagi ya. Ayo, ikut. Nah, nih kita udah di studionya nih Pak Tirto dan juga teman-teman. Keren banget, banyak keramik-keramik yang belum jadi nih pembuatannya. Penasaran sih ya. Gitu apa? Nah, Langsung aja lah, pengen tahu nih sebenarnya kalau di Pekunden Pottery ini pembuatan keramiknya apakah ada perbedaan dengan pembuatan yang lain ya? Di luaran gitu Mas. Oke, jadi sedikit cerita lagi tentang Pekunden Pottery. Ini kan kita udah ada di studio. Iya. Jadi Pekunden Pottery itu intinya adalah dari A sampai Z mengenai pembuatan keramik. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti dari ujung sana itu tempat kita ngolah tanah liat sebelum siap untuk dipakai. Kemudian tahapan pembentukan setelah tanah liat itu siap dipakai kita bentuk. Ada piring, mangkok dan lain-lain tadi. Kemudian meja ini biasanya meja saya gambar sgrafito tadi. Nah, kemudian setelah itu ini tahapan pembuatan ya. Setelah itu kita bakar sekali. Namanya biskuit, pembakaran biskuit. Kenapa namanya pembakaran biskuit? Karena setelah dibakar setinggi 875 derajat Celcius, keramik itu kurang lebih jadi seperti biskuit. Ini udah setengah matang. Iya. Oh, setengah matang itu belum jadi sempurna berarti. Belum jadi sempurna, ini masih belum bisa kita pakai. Setelah pembakaran biskuit, kita celup ke glasir atau proses pewarnaan. Jadi glasir itu sebenarnya kata dasarnya glass. Jadi dia seolah-olah seperti mineral lapisan kaca yang kemudian dilelehkan, dilumuri ke atas permukaan keramik dan dilelehkan di pembakaran selanjutnya. Jadi setelah glasir, pembakaran kedua itu 1250 derajat Celcius. Setelah itu keluar dari tungku, barulah jadi keramik yang penuh warna dan siap pakai, siap jual. Oh, itu kenapa keramik-keramik yang di galeri tadi tuh jadi lebih kayak gelas gitu. Iya, betul. Jadi karena permukaannya dilapisi glasir. Ini di sini ya bakarnya. Betul. Jadi saya punya dua tungku di sini. Tungku yang besar ini tungku yang lebih sering kita pakai. Kemudian tungku yang kecil ini biasanya cuma untuk karya-karya tertentu aja. Oke, sekali bakar ini berapa produk Mas? Banyak. Oh, langsung banyak. Ya, karena memang biasanya kita campur ya, ada barang besar, ada barang kecil. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, saya mau pesan mangkok 1, berapa lama? Jawabnya agak susah, karena untuk pembakaran saya harus tunggu sampai tungkunya penuh.
Jadi ibaratnya pesan 100 mangkok dengan 1 mangkok, waktu yang dibutuhkan sama. Karena pembakarannya di Biar satu efisien tungku. lah ya. Betul. Kalau belum penuh kan. Iya sih, buang-buang waktu juga, ngapain cuma bakar satu. Bener. Nah kalau di sini nih ada pengunjung gitu yang mau belajar gitu, mau bikin sampai proses menghiasnya. Iya. Nah, ada kelas khususnya nggak sih? Mungkin Nah. kita bisa coba gitu kan, Mungkin kita mau gitu. Ya, program-program lainnya juga Iya. Mas Bregas yang ada di Pekunden Potri. Oke. Nah, ini yang saya cerita tadi bahwa fokus kita adalah di corak. Iya. Jadi Pekunden Potri itu menawarkan satu kelas yang berbeda, yaitu kelas grafito, atau gimana caranya kita mendekorasi permukaan keramik dengan teknik grafito. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sekitar Jakarta lah, udah banyak workshop atau tempat-tempat yang menawarkan bermain tanah liat, Iya. membentuk segala macam. Nah, kita di sini menawarkan sesuatu yang beda. Setelah keramik itu terbentuk, gimana sih cara kita menorehkan corak ke atasnya? Nah, jadi dan ada satu cerita tersendiri tentang workshop itu tadi. Saya pernah aplikasikan workshop ini ke beberapa sekolah yang saya kunjungi. Ternyata nilai terapinya tinggi sekali Oh, untuk mental health. untuk mental health. Gimana Jadi misalnya kelas yang tadinya sepi, kemudian pada waktu mereka dihadapkan oleh permukaan keramik dengan teknik grafito tadi, seluruh kelas jadi tenang. Nah, di situ juga saya menemukan bahwa workshop grafito itu butuh waktu. Minimum waktu yang kita butuhin untuk ikut grafito kelas kita adalah 2 jam, 3 jam. Tapi saya pernah rekor sampai di atas 6 jam. Karena mereka keasikan. Iya. Jadi fokus ya. Betul, Mereka keasikan, fokus, lupa makan segala macam. Jadi ya workshop grafito itu yang jadi ciri khasnya Pekunden Potri. Iya. Jadi kalau misalnya mau ikut workshop di sini, bisa individual, janjian dulu, bisa juga small group, atau bahkan bisa juga kita arrange untuk grup yang lebih besar kayak beberapa kali saya sudah mengadakan workshop grafito di sini sampai 50 orang. Itu nanti kita bisa siapkan tempatnya, dan biasanya untuk waktu yang agak panjang kita sediakan 3 bentuk. Yang pertama mangkok, piring, sama 1 gelas. Jadi nanti seolah-olah peserta workshop akan punya 1 set karya mereka sendiri. Jadi bisa dibawa pulang ya? Setelah itu kita bakar, kita glasir, Iya. kita serahkan hasil jadinya. Oke, ini tapi poin yang menarik tadi Pak Tirto. Selain untuk seni juga, untuk daily life wear gitu ya. Ternyata kesenian keramik ini bisa untuk mental health. Benar. Yang mungkin stres gitu ya. Healing Iya, ya. healing. Nggak usah Luar kembali biasa. lagi. Nggak usah, kita bikin aja di sini. Berarti memang langsung aja hubungi Mas Pekunden Bregas Potri, ya. betul. Yang udah proses Ya. pembuatannya nih, kita lihat lagi yuk Betul. hasil-hasil karya Mas Bregas di Kita galeri mau lagi. balik ke galeri lagi. Ayo guys. Tanya-tanya juga nih. Let's go. Nah, tadi udah dari studio ya. Sekarang udah di galeri lagi nih. Betul, ini ngelihat banyak pajangan. Tadi kita udah lihat ini motifnya Gelasnya yang dominannya adalah batik dan nusantara gitu kan. Nah, tapi kalau lihat jenisnya tuh kan banyak ya Mas Bregas ya. Ada kayak piring, mangkuk, terus juga kayak tiles tadi itu yang buat pajangan dekorasi gitu. Ada Nah, kayak itu buat sebenarnya air juga iya ya. benar. Sebenarnya itu ada perbedaan pembuatannya nggak sih Mas? Kayak pewarnaannya juga mungkin. Kalau teknik sih bisa dibilang hampir semuanya sama ya. Oke. Cuman memang kalau berdasarkan fungsi Iya. yang kita produksi itu katakanlah ada 3 macam fungsi deh. Yang pertama tuh tableware. Tableware itu apa sih yang ada di atas meja? Iya, iya. Kayak gelas, cangkir, mangkok. Nah, kebetulan itu punya pasar sendiri tuh. Akhir-akhir ini banyak restoran sama kafe Betul. yang udah mulai beralih ke keramik-keramik bikinan tangan. Oke. Bahkan teman-teman di keramik pun sempat beberapa kali keteteran tuh karena saking banyaknya pesanan. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua lebih ke decorative items. Oke. Jadi biasanya untuk dekorasi rumah, salah satunya mungkin kayak lampu meja, terus vas bunga, kemudian satunya lagi yang terakhir yang saya kembangkan sendiri adalah lebih ke architectural products. Jadi dalam hal ini saya lagi ngembangin ini nih handmade tiles. Jadi ubin-ubin bikinan tangan.
Dia biasanya terkenal dengan ketidaksempurnaannya, nggak rata. Nah ini biasanya untuk dekorasi di kamar mandi, di backspace dapur, atau kadang-kadang cuma untuk sekedar aksen dalam satu ruangan minimalis deh. Mereka butuh sesuatu yang beda. Nah, selain itu ada juga benda yang benar-benar sifatnya dekoratif. Saya biasanya punya satu piring besar yang coraknya penuh. Nah itu biasanya kita anggap sebagai ya semacam masterpiece deh. Kita produksinya hanya one off, satu nggak di repeat. Kemudian dalam tanda kutip ya jualnya suka-suka lah. Baik. Jadi gitu. Kalau untuk dari range produk ya. Berarti setiap jenis tuh punya nya sendiri ya, kegunaan sendiri juga. Dibagi-bagi lagi tuh masuknya. Tapi saya memang lebih suka produk-produk benda pakai ya. Jadi lebih dekat sama kita sih, lebih dekat dengan sehari-hari gitu ya Mas. Sehari-hari, jadi bukan cuman produk yang bisa dipakai, tapi juga ada sentuhan seninya. Kalau udah jadi nih, cara nyimpenan ya, terutama yang dekoratif gitu kan. Ada cara tersendiri nggak sih buat penyimpanan? Sebenarnya enggak. Jadi keramik yang saya produksi itu kan jenisnya stoneware ceramik. Stoneware ceramik itu terkenal dengan kekuatannya. Nah, jadi walaupun bertahun-tahun atau bahkan ratusan tahun, dia akan tetap seperti itu. Makanya kita di dunia sejarah juga mengenal banyak keramik peninggalan kan, peninggalan Belanda, kemudian ada keramik-keramik yang ditemukan di kapal karam segala macam. Nah itu biasanya masih banyak yang utuh, karena memang keramik-keramik tersebut dibuat kuat. Dan jenisnya juga keramik yang sangat kuat. Pantas. Iya, yang kayak artefak-artefak kuno itu masih bisa kita temuin. Peninggalan sejarah gitu kan, keramik gitu. Nah tapi dari sekian banyak koleksi keramiknya Mas Bregas nih, Mas Bregas tuh tiap hari bikin kah keramik atau bisa ada waktu? Setiap hari bikin. Setiap hari. Berarti ada koleksi nggak sih, 1-2 koleksi yang punya makna khusus gitu buat Mas Bregas? Nah ini yang susah nih, koleksi. Jadi saya sering kali punya karya. Saya mau simpen nih, tapi tergoda sama customer nih. Saya kepingin dong. Nah biasanya kalau customer itu udah suka banget, saya yang susah untuk nolak. Misalnya mau dibeli atau gimana, akhirnya ya udah saya jual juga. Padahal itu koleksi paling pribadi, suka ya, paling suka. Paling habis suka. Itu setelah terjual untuk bikin lagi, wah kayaknya susah nih bikin. Feel-nya beda ya. Feel-nya udah beda. Jadi sering saya ketemu kasus seperti itu. Tapi emang saya fokus di karya yang kemudian saya pasarkan. Tapi memang setiap karya, setiap gelas, setiap piring itu kan ada sentuhan tangan saya dicorak. Jadi bisa dibilang tidak ada yang nggak favorit. Semuanya pasti favorit. Semuanya favorit karena semuanya beda. Tapi kalau tingkat kesusahan yang paling susah bikin yang tadi mungkin yang buat liveware atau ada nih, ada satu contoh nih. Coba kita ambil sebentar ya, saya ambil kendi ya. Wah. Takut ya? Takut banget ya? Kesenggol sedikit. Nah, bisa. Ini kendi. Kendi ini kan ibaratnya bentuk yang sangat tradisional. Betul. Ini bikinnya susah karena untuk bikinnya kita harus sambung beberapa bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi dan kendi modern, kendi di Indonesia itu kan rata-rata gerabah. Betul. Terakota, bakaran rendah, warnanya coklat. Nah, di sini saya bikin kendi dengan keramik bakaran tinggi, dengan corak, aplikasi corak di permukaannya. Jadi ini termasuk karya yang ibaratnya sambutan pasarnya sangat bagus, tapi memang challenge-nya adalah bikinnya susah. Kalau kayak gini biasanya buatnya berapa lama? Kalau pembuatan mungkin sekitar, belum tentu dalam 1 bulan saya punya 1 kendi baru, ibaratnya gitulah. Lama juga ya. Karena emang teknik yang sulit, resiko pecah atau resiko retak setelah pembakaran itu tinggi. Tapi ini termasuk yang tinggi peminat ya Mas? Termasuk yang tinggi peminat. Kalau memang tingkat kesulitannya juga karena banyak minat ya. Benar. Yang bikin peminatnya satu lagi yang bikin peminatnya banyak adalah ceritanya sebetulnya. Menarik. Jadi kendi itu apa? Sampai kita pernah bikin sama teman-teman keramik pernah bikin satu pameran tentang kendi di Museum Keramik. Jadi
kembali ke pasar saya yang sebagian besar orang asing, Betul. begitu melihat sesuatu yang beda kan menarik. Nah itu yang jadi daya tarik tersendiri, terutama benda-benda yang nilai Indonesianya tinggi. Jadi peminatnya orang-orang luar juga kan? Tetap orang luar. Tetap orang luar. Tetap ya orang luar ya. Ternyata ya. Nah, kalau ini kan salah satu tantangan juga berarti ya. Kalau dari tantangan lain ada nggak? Tantangan lain, customernya minta aneh-aneh. nah itu biasanya tantangan dari pasar ya. Jadi ada satu cerita unik nih pada waktu pandemi. Oke. Jadi selama pandemi, waktu saya full penuh di studio keramik. Karena saya dapat tantangan dari satu restoran Jepang untuk produksi hampir semua tableware mereka. Wow. Dengan bentuk yang sudah mereka tentukan. Oke. Mangkok nasi bentuknya harus seperti ini, ukurannya seperti ini. Tapi mereka mengasih saya kebebasan untuk berkarya dalam hal dekorasi. Motif gitu. Motif, warna, segala macam. Nah di situ saya kembangkan, akhirnya 2,5 tahun pandemi tadi full saya fokus di situ. Hanya customer itu aja? Hanya customer satu saja. Jadi yang pertama itu tantangan dari customer, tapi memang ada saatnya kita harus bilang bahwa kita tidak sanggup. Jadi biasanya kalau misalnya saya dapat pesanan atau tantangan dari customer, saya akan lihat dulu. Saya nggak mau terlalu jauh dari ciri khasnya Pekundan Pottery. Oh benar. Oke. Bahkan kalau misalnya ada pesanan custom, saya tetap menawarkan mereka gimana kalau tetap ada cirinya Pekundan Pottery. Misalnya dengan memasukkan logo mereka ke dalam corak. Iya. Kurang lebih kayak gitu tantangannya. Oh berarti meskipun dapat dari customer, tetap dibikin sebisa mungkin ada ciri khas dari Pekundan Pottery. Betul. Ya nggak hilang juga ya jati bener. dirinya ya. Betul. Satu lagi tantangan tuh misalnya dari coffee shop. Oke. Coffee shop itu punya patokan sendiri ukuran gelas, ukuran cangkir untuk espresso segala macam. Nah itu jadi ajang kita buat belajar. Betul. Kenapa sih ukurannya harus segitu? Oh, iya. Nah, kenapa nggak boleh begini bentuknya? Kenapa nggak boleh begitu? Nah tantangan itu yang kemudian kita coba atasi karena ukuran di benda bikinan tangan itu kan susah untuk konsisten. Ya, benar. Pasti ada perubahan, Betul. ada deformasi. Nah, kita juga memberikan pemahaman kepada customer atau klien bahwa hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Tapi itulah nilai plusnya sebuah karya bikinan tangan. Udah di warning dari awal. Dari tawaran Kayak tadi dari yang awal. tile tadi loh, yang ketidaksempurnaan itu justru itu ada. jadi salah satu ciri juga gitu. Seni juga ya? Seni benar. Tadi kita udah belajar banyak soal keramiknya, jenisnya, juga motifnya, kegunaannya, sampai cara penyimpanannya gitu kan. Nah sekarang kita pengen tahu sih sebenarnya rencana Pekundan Pottery ke depannya itu seperti apa sih Mas Brigas? Kalau rencana ke depan, tadi saya punya rencana untuk mengembangkan lebih ke architectural product. Oke. Karena memang handmade tiles itu pemainnya nggak banyak di Indonesia. Oke. Tapi saya ngeliat potensinya besar, kesempatan di situ besar. Kemudian yang kedua adalah saya kepingin punya karya-karya yang karya pribadi. Jadi saya sudah punya bayangan kepingin bikin karya seperti apa. Saya kepingin bermain dengan mozaik, di mana saya gabungkan beberapa corak, kemudian menjadi satu buah karya. Tapi itu ide-ide itu kan sementara hanya tersimpan di pikiran saya. Nanti tinggal waktu yang menjawab untuk eksekusinya kapan nih. Yeah. Nah, di samping itu juga untuk produksi rutin yang namanya pengembangan corak, pengembangan bentuk itu nggak ada habisnya. Terutama corak ya. Yeah. Jadi intinya adalah ya terus saja berkarya. Ya, tapi pasti ada ide baru terus sih setiap hari. Tapi rencana ke depannya. Betul. Nah kalau untuk harapan buat harapan atau pesan yang pengen disampaikan buat para orang-orang yang sedang menekuni atau bahkan yang baru mau gitu, boleh nggak sih disampaikan mungkin? Nah, oke, challenge-nya banyak nih. Jadi bidang ini tuh bukan bidang yang mudah. Jadi yang pertama yang saya pelajari adalah untuk tetap di bidang ini ya. Yang pertama kita tuh harus konsisten. Jangan terlalu mudah tergoda dengan kata-kata A, si B, si C bahwa bidang itu lebih enak, kemudian kita pindah.
Nah, sedangkan keramik ini kalau misalnya kita tekuni benar, terutama kalau misalnya kita sudah punya ciri atau karakter yang spesifik, kemudian kita tekun di situ, lambat laun orang akan melihat dan pasar akan terbentuk dengan sendirinya. Ada pasarnya sendiri. Ada pasarnya sendiri. Nah, di situ yang butuh kesabaran sih untuk membentuk pasar. Dan itu butuh waktu, tapi selama kita konsisten dan selama kita tetap ada, bekerja terus, berkarya terus, pasti yakin pasar akan datang. Oke. Nah, tapi sejauh ini kalau misalkan melihat dari Mas Bregas udah bikin banyak, mungkin ribuan ini ya, ribuan keramik gitu. Tapi selain keramik-keramik ini, Mas Bregas punya program lain nggak sih di Pekunden Pottery ini? Oke, jadi Pekunden Pottery itu punya cara tersendiri. Bahwa produk-produk kita tuh semua punya cerita. Jadi kita punya tagline, it's the story you tell, not the product you sell. Jadi sebenarnya yang kita jual adalah cerita. Nah ini buat yang mau kesini gitu mungkin mau penasaran sama yang keramik-keramik itu bisa di ini nggak sih promosikan mungkin? Boleh kalau misalnya untuk Pekunden Pottery sendiri di Google Maps sudah ada Pekunden Pottery pasti nyampe sini. Kemudian bisa juga follow di Instagram kita Pekunden Pottery atau Bergas Hari Mardoyo, nama saya juga ada di situ. Kemudian ya kurang lebih itu sih, emang kita tidak terlalu aktif di sosial media karena pasar saya itu sebagian besar lebih tertarik untuk datang langsung ke sini justru daripada beli di pameran atau beli di bazar. Ya, karena datang ke sini langsung lihat, Langsung nanya-nanya. Betul. Bisa belajar juga gitu kan. Jadi terima kasih banyak ya Mas Terima Bregas. kasih, Mas Sama-sama Bregas. atas info-infonya ya. Sama-sama. Buat penonton juga terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Bye-bye, sampai jumpa.